berusaha mendatangi rumah Rasul, mengetuk pintunya, ingin berjumpa Rasul pun nggak bukakan pintu. Sayyidina Umar pulang di jalan bertemu Salman Al-Farisi. Salman pun bertanya, kenapa engkau menangis ya Umar? Bagaimana keadaan Rasulullah? Aku belum bertemu dengan Rasulullah. Hingga Salman Al-Farisi berharap ketika dia datang Rasul membukakan pintu, dan sama halnya Rasul nggak membukakan pintu. Sampai akhirnya Salman Al-Farisi mendatangi rumah putri tercinta beliau, yaitu siapa Bu? Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika dikabarkan kondisi ayahnya, Sayyidah Fatimah langsung buru-buru mendatangi rumah ayahnya. Ketika mengetuk pintu dan Rasul membukakan pintunya, ketika mendengar suara putri tercintanya mengucapkan salam, Rasul kalau rindu wanginya surga, Rasul cium kening putrinya Bu. Rasul cium kening Fatimah. Kenapa? Karena Fatimah mendapatkan gelar dari Allah, penghulunya wanita di surga. Yang mimpin kita di surga nanti Sayyidatuna Fatimah. Yang mengarahkan kita ke surga, yang ngebawa kita ke surga nanti sama Sayyidatuna Fatimah. Maka rugi bagi perempuan di dunia nih ketika tidak ada bersama rombongannya Sayyidatuna Fatimah. Karena Allah nih Bu, ketika semua akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Allah mempersilahkan Sayyidatuna Fatimah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Allah mengatakan, Allah berseru kepada ahlul mahsyar, wahai kalian ahlul mahsyar, wahai kalian para penghuni mahsyar, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian, karena Fatimah bintu Muhammad akan melewati sirat. Gak ada yang boleh melihat, apalagi laki-laki, gak boleh. Karena Fatimah wanita yang mulia, yang tidak memandang laki-laki dan tidak mau dipandang sama laki-laki, terkecuali untuk suami dan ayahnya saja. Maka Allah benar-benar jaga ketika melewati sirat. Bahkan perempuan yang tidak mencintai Fatimah, perempuan yang tidak mengikuti jalannya Fatimah, perempuan yang tidak mau cari tahu bagaimana Fatimah, siapa Fatimah, bagaimana sabarnya Fatimah, keimanannya Fatimah, maka boro-boro dia bisa memandang wajahnya penghuni surga ini, penghulunya wanita di surga. Maka cintai, cari tahu, kepoin, istilah zaman sekarang tuh Bu, kepoin siapa Sayyidah Fatimah, siapa penghulu surga, bagaimana kisahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana keimanannya, bagaimana sabarnya ketika diuji, bagaimana taatnya dia kepada suaminya, bagaimana hormatnya dia kepada ayahnya, bagaimana taatnya dia kepada Allah. Kepoin Bu, supaya kita tuh ikutan belajar ke situ. Dan nanti diizinkan oleh Allah ketika Sayyidatuna Fatimah melewati sirat, diiringi dengan 70.000 bidadari. Dan Allah katakan, mana para pecinta Fatimah, berjalanlah bersamanya. Rugi kalau nggak ada kita di situ. Maka ini tugas kita sebagai seorang wanita di zaman yang fitnah luar biasa. Mulai kita, yuk hijrah, jadikan pakaian kita yang kita pakai sekarang jadi rasa malunya kita, pakaian takwanya kita. Maka ketika Rasulullah membukakan pintunya, Fatimah melihat Rasulullah langsung menangis Bu. Ketika itu Rasulullah tampak kurus, tampak pucat wajahnya, hingga Fatimah bertanya, wahai ayahku, apa yang terjadi? Engkau tampak begitu kurus, apakah engkau sakit wahai ayahku? Apakah engkau tidak makan? Apa jawab Rasulullah? Ya Fatimah, Jibril memberitahukan kepadaku kalau Allah menciptakan neraka ketujuh untuk umatku Fatimah. Bagaimana aku sanggup menelan makananku, sedangkan Allah ciptakan neraka ketujuh untuk umatku Fatimah. Rasul nggak makan 3 hari demi kita.
Bahkan malam harinya Ummu Aisyah istri beliau melihat Rasulullah dalam satu malam sholat taubat 100 kali hingga kakinya bengkak. Ummu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, suamiku, engkau ini kan manusia yang maksum, gak punya dosa, engkau kekasih Allah. Aku perhatikan kau belum istirahat sama sekali. Engkau sholat 100 rakaat, engkau sholat taubat hingga kakimu bengkak, untuk apa kau lakukan ini?" Apa jawab Rasulullah? "Aku lakukan ini jikalau hari ini ada umatku yang berbuat maksiat, berbuat dosa, dia belum bersempat bertobat kepada Allah dan Allah sudah ambil nyawanya, aku jadikan taubatku ini untuk taubat umatku." Coba kita yang bikin dosa, kita yang maksiat, Rasul yang tobat, gimana gak enak jadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan nanti di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan semuanya dalam keadaan telanjang satu sama lain, matahari di atas sejengkal kepala kita, 7 miliar manusia berkumpul, hanya umat Nabi Muhammad saja, belum umat-umat yang lain. Semuanya saling desak, semuanya saling injak satu sama lain. Nafsi-nafsi seorang suami ketika itu tidak mencari istrinya, ketika itu istri pun tidak mencari suaminya, anak tidak mencari orang tuanya, orang tua pun bahkan tidak mencari anaknya. Semuanya nafsi-nafsi dengan rasa takut. Keringat bercucuran dalam sekujur tubuh, membasahi, terus menenggelamkan dirinya. Tergantung amal solehnya ketika itu. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, dan kematian adanya cuma di dunia sekali. Di padang mahsyar ketika tenggelam, muncul lagi, tenggelam, muncul lagi, terus seperti itu hingga Allah menghendaki baginda Nabi Muhammad ketika beliau sujud berharap, "Ya Allah, kasihan umatku, tolongin umatku ya Rabb. Mereka kepanasan, izinkan aku memberikan minum kepada umatku yang hari itu kehausan." Di saat umat-umat yang lain, umatnya Nabi Musa meminta tolong kepada Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan, "Aku tidak bisa menolong engkau karena hari ini, karena aku ketika di dunia sudah mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun." Ini semua berharap syafaatnya baginda Nabi. Ini yang dilakukan Rasulullah. Bahkan nanti di arsy-Nya Allah ada jalan menuju surga dan ada jalan menuju neraka. Jalan menuju surga melalui pintu sebelah kanan, jalan ke neraka pintu sebelah kiri. Dua-duanya ada mimbarnya. Yang berdiri di mimbar sebelah kanan pintu surga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang berdiri di mimbar sebelah kiri Rasulullah SAW. Yang di neraka, pintu neraka Rasul yang berdiri. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kedudukanmu lebih tinggi dari Nabi Ibrahim? Kenapa engkau tidak memilih berdiri di pintu surga, tapi engkau memilih berdiri di pintu neraka? Untuk apa?" "Agar aku bisa menyelamatkan umatku jika ada umatku yang melewati pintu ini." Manusia mana yang punya cinta seperti ini, Bu? Beliau. Maka apa yang sudah kita berikan? Senengin hati beliau, bikin beliau bangga sama kita umatnya. Nabi Musa saja minta sama Allah dijadikan umat Muhammad, Allah bilang gak bisa. Saking irinya Nabi Musa, Bu, ketika Nabi Musa membaca kitab Taurat, di situ dijelaskan ada sebagian umat. Ini Nabi Musa ketika membaca kitab Taurat, Nabi Musa langsung bertanya sama Allah, "Ya Allah, di kitab Taurat aku membaca, aku melihat ada sekelompok umat yang gampang bikin dosa tapi gampang diampuni dosanya, itu umat siapa?" Allah menjawab, "Itu umat Muhammad." Kita gampang gak, Bu, bikin dosa? Bu, gak kedengeran suaranya. Gampang gak kita maksiat? Gampang gak kita bikin dosa? Gampang diampuni gak sama Allah? Gampang.
Malam ini kita bermaksiat sampai pagi hari, Allah bentangkan tangannya nunggu siapa hambaku yang datang mau bertobat kepadaku. Ditungguin. Pagi kita bermaksiat, malam hari Allah bentangkan tangannya nunggu siapa yang mau datang bertobat kepadaku, Allah ampuni. Coba Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar satu perintah Allah, mendekati buah yang sudah dilarang oleh Allah, jangan kau dekati buah tersebut apalagi dimakan. Tapi ketika Nabi Adam terkena rayuan Hawa, yang Siti Hawa dirayu oleh iblis untuk supaya bisa merayu Adam, maka Nabi Adam melanggar perintah Allah. Apa yang terjadi, Bu? Allah usir, keluarkan Nabi Adam dari surga, dipisahkan dengan Hawa ribuan tahun, dipisahkan dengan istrinya, dipertemukan di Jabal Rahmah tuh yang kemarin saudara-saudara kita pada pergi haji untuk wukuf di sana. Nah, kita berapa kali kita melanggar perintah Allah, gak dipisahkan tuh, Bu, sama suami, kecuali yang suaminya udah meninggal ya, itu hal yang wajar. Tapi ketika istri maksiat langgar perintah Allah, gak dipisahin sama suaminya, sama Allah enggak. Taubat, diampuni dosanya. Ketika manusia kita bikin dosa, bikin kesalahan, melanggar perintah Allah, bertobat, Allah ampuni dosanya. Ini yang dikatakan Nabi Musa di kitab Taurat. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, ya Rabb, di kitab Taurat ada sebagian umat yang umurnya pendek, lahirnya belakangan, tapi punya amal yang paling banyak, itu umat siapa? Allah jawab lagi, itu umat Muhammad. Kita lahirnya yang terakhir, Bu. Setelah ini nggak ada lagi umat-umat lainnya. Kita umat akhir zaman, setelah ini kiamat selesai. Betul nggak? Nggak ada lahir lagi umat lainnya, nggak ada. Lahirnya terakhir, umurnya paling pendek, betul nggak? Umur umat Nabi Muhammad berapa sih? 80, bonus tuh 60, 80. Nggak ada yang 100 lebih, nggak ada, terkecuali pilihannya Allah. Tapi umat terdahulu ada yang umurnya 500 tahun, tapi umat Nabi Muhammad umurnya paling pendek, tetapi punya amal paling banyak, Bu. Maka jawab Allah, ketika Ramadan aku berikan satu malam, malam terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang ketika malam itu dia dapati, dia beribadah di malam itu, maka aku berikan pahalanya seperti ibadah 70 tahun lamanya. Lalu kata Nabi Musa, kalau begitu bolehkah aku menjadi umatnya Muhammad ya Rabb? Tidak bisa. Maka kita berbanggalah, kita lahir udah jadi umat Nabi Muhammad. Maka berikan yang terbaik dari diri kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk beliau, baginda Nabi Muhammad, supaya kita dapat syafaat. Siapa orang-orang yang dikehendaki syafaat, Bu? Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍu'ah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adunas bi syafaati yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, siapa orang yang bahagia di hari kiamat mendapatkan syafaatmu? Maka Rasul menjawab, as'aluka bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang bahagia nanti di hari kiamat yang dapat syafaatku, yang lisannya ketika di dunia tidak pernah berhenti mengucap la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini kunci surga, jangan ditinggalin, Bu. Lagi sumpah zikir la ilaha illallah, ya Allah, lapangkan hati ini, hilangkan kesumpekan ini, zikir la ilaha illallah. 3 ini jangan ditinggalkan, Bu. La ilaha illallah, istighfar sama sholawat, itu jangan ditinggalin.